Untuk bisa membuat program menggunakan bahasa Python, tentu kita perlu eh, menyiapkan toolsnya ya. Yang pertama adalah bahwa kita perlu menyiapkan interpreter Python itu sendiri, dan yang kedua adalah code editornya begitu. Untuk interpreter Python, silahkan Anda mendownload ya dari situs Python ya. Ketik saja di Google ya, Python download begitu. Kemudian nanti silahkan untuk di-download Python-nya, dan kemudian silahkan diinstal sesuai dengan kebutuhan komputer yang Anda miliki gitu. Sedangkan untuk editornya ya, code editornya, untuk contoh pada video ini saya akan menggunakan code editor dari Microsoft, yaitu Visual Studio Code ya. Studio Code. Oke. Ini juga bisa Anda download, kemudian silahkan diinstal sesuai dengan kebutuhan Anda ya, atau disesuaikan dengan komputer yang Anda miliki gitu. Nah, setelah kedua program tersebut diinstal ya, kita bisa langsung membuka Visual Studio Code-nya ya. Kemudian setelah itu ya, ini terbuka seperti ini adalah tampilan dari Visual Studio Code-nya. Setelah itu kita perlu menyiapkan satu folder untuk project tempat kita bekerja begitu. Nah, untuk menyiapkannya mungkin Anda bisa menyiapkan menggunakan Windows Explorer ya. Silahkan membuat sebuah folder di lokasi yang Anda inginkan ya, atau setelah itu Anda bisa pilih ya menggunakan menu open folder yang ada di sini gitu. Atau di sini ya, saya misalkan membuat folder baru di sini. Saya tuliskan saja misalnya 13 test project begitu. Kemudian saya pilih ya, kita pilih seperti ini, kita add, maka nanti akan ada pilihan seperti ini ya. Kita klik saja yes ya. Kemudian folder tempat kita untuk menulis code, tempat kita menyimpan file program kita sudah tersedia di sini begitu ya. Setelah itu kita bisa menyiapkan environment yang akan kita gunakan dalam project kita ya. Saya menyarankan agar Anda menggunakan virtual environment ya, agar supaya Anda bisa secara unik menyiapkan setiap environment tersebut tuh sesuai dengan project yang sedang dikerjakan. Jadi misalkan kita punya project banyak gitu ya, ada project A, B, dan C. Belum tentu tiap project tersebut kita membutuhkan environment yang sama, sehingga kita tidak perlu menginstal beberapa library ke semua environment tersebut, ke setiap project begitu ya. Sehingga ya akan lebih baik kalau kita hanya menginstal sebutuhnya saja begitu ya. Jadi misalkan di project A kita hanya butuh NumPy dan Matplotlib, ya kita nggak perlu install library yang lain. Begitu juga dengan project B, C, dan seterusnya. Nah, untuk menambahkan virtual environment, kita bisa melakukannya dengan memilih menu ini ya, menu view ya, command palette, atau bisa diakses menggunakan Ctrl Shift B. Lalu di sini pilih ya Python create environment ya. Kalau misalkan nggak muncul, ketik saja Python create environment, nanti akan muncul seperti ini. Lalu kita klik. Nah, lalu kemudian nanti ada pilihan ya. Ini adalah pilihan mana yang mau kita buat. Kalau kita akan menggunakan virtual environment ya, silahkan pilih yang VENV ini ya. Kalau Conda ini kebetulan di komputer saya punya environment yang lain karena saya menginstal program Anaconda di komputer ini, sehingga environment Conda itu muncul ada di sini. Oke, kita pilih yang atas ya, VENV, dan kemudian kita juga diminta untuk memilih versi Python yang akan kita gunakan dalam environment project kita kali ini. Oke, kali ini saya pilih yang paling baru, Python 3.11 yang saya miliki. Oke, nanti setelah itu akan muncul proses persiapan environment di sini ya, statusnya. Ini akan menunggu beberapa saat ya, mungkin sekitar 1-2 menit. Oke, kita bisa tunggu ya sebentar saja. Oke, nah sebentar lagi ya. Sekarang dia sedang melakukan upgrade pip. Oke, sudah selesai ya. Ini sudah selesai penyiapan virtual environment-nya.
Nah, kalau sudah sesuai, kita bisa menambahkan file kerja Python kita ya, melalui menu ini ya, new file ya. Kita bisa buat sebuah file baru, katakanlah main.py. Kita enter. Nah, disinilah kita bisa menuliskan kode dan kita bisa melakukan running program nantinya. Oke, kita tes. Print hello world. Oke, seperti ini. Lalu untuk merunning program, kita bisa melakukannya dengan melakukan tombol ini ya, run. Ya, segitiga yang ada di sini. Oke. Nah, berhasil ya, hello world gitu. Nah, sekarang coba kita akan gunakan library ya. Salah satunya kita coba tes apakah kita bisa menggunakan library NumPy. Import NumPy as np. Kita tes. Kita jalankan. Nah, dia error ya. Error karena dalam environment yang kita siapkan kali ini, kita belum memiliki library yang namanya NumPy. Gitu. Maka kita perlu menginstal library NumPy ke dalam environment project kita saat ini. Gitu ya. Caranya adalah dengan menggunakan komen, ya, seperti ini komennya. Pip install NumPy. Begini ya. Kita tinggal enter. Maka nanti dia akan secara otomatis mendownload dan kemudian menginstal library NumPy. Nah, untuk melakukan ini pastikan bahwa komputer Anda terkoneksi ke internet ya, karena dia akan mencari library-nya dari internet kemudian menginstal ke dalam environment kerja Anda saat ini gitu. Oke, berhasil. Ini kalau kita jalankan maka error message yang tadi tidak muncul ya. Oke, muncul hello world. Nah, sekarang kita tes, kita gunakan, katakanlah kita punya variabel x sama dengan numpy.linspace, kita gunakan linspace 1,11, katakanlah begitu, 20 gitu ya. Ini nggak perlu dipikirkan ngapain ya, kita hanya mau ngetes apakah fungsi dari NumPy ini jalan di program kita apa tidak gitu. Oke, kita coba print cx, apakah berhasil? Oke, ternyata berhasil ya. Oke, ini berhasil. Jadi linspace itu adalah kita akan menyiapkan suatu array, ya array X ini, yang diawali dengan angka terkecilnya 1, angka terbesarnya 11, dan dia akan dicacah sebanyak 20 kali gitu ya. Jadi ada 20 bilangan antara 1 sampai 11 ini gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, sampai 20 gitu. Oke, berhasil ya. Berhasil untuk mengimport NumPy. Nah, begitu juga kalau misalkan kita ingin mengimport library lain ya, kita bisa lakukan ya. Misalkan import matplotlib begini ya, kita bisa lakukan. Nah, ini kalau kita running sama ya, matplotlib belum terinstall di dalam environment ini, maka kita perlu menginstal. Caranya adalah sama seperti tadi, pip install matplotlib, kita enter. Nah, dia akan melakukan proses penginstalan. Kita tunggu beberapa saat sampai nanti akhirnya proses penginstalan akan berhasil gitu. Oke, kita tunggu dulu. Ini agak lama untuk matplotlib karena dalam menginstal matplotlib kita perlu menginstal beberapa package tambahan ya, yang dibutuhkan oleh matplotlib. Nah, ini sudah selesai. Maka kalau kita running, error message tadi sudah tidak keluar gitu ya. Nah, kita tes coba. Ini kita tes ya apakah berhasil menggunakan library matplotlib. Kita coba plot si x tadi. Katakanlah plt.plot si x, kemudian kita show plt.show. Oke, kita tes, kita running. Oke, ini adalah si library matplotlib berhasil ya. Jadi seperti itu ya cara kita untuk mempersiapkan wadah untuk memprogram bahasa Python dan kemudian merunning menggunakan Visual Studio Code. Oke, mungkin itu dulu untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.